segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari, termasuk olahraga. Nah, kita sekarang bahas satu-satu ya. Mulai dari makanan dulu. Nih, makanan yang bagaimana? Makanan yang bagaimana yang sehat itu? Makanan yang sehat itu adalah makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung protein, mengandung zat di antaranya itu protein, kemudian karbohidrat, lemak, dan juga vitamin. Nah, makanan yang mengandung protein itu yang seperti apa? Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah ini, makanan yang berasal dari kacang-kacangan. Di antaranya yaitu adalah tempe. Nah, tempe ini makanan murah loh, tapi ini bergizi sekali, ya. Tempe, kemudian tahu, kemudian ini tempe tahu itu berasal dari protein nabati, ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada juga protein yang berasal dari hewani, yaitu seperti telur, ikan, kemudian udang, kepiting, dan lain sebagainya. Itu makanan yang mengandung protein. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya apa? Contohnya nasi. Kemudian ada ini roti, ya. Roti juga termasuk makanan yang mengandung karbohidrat. Selain roti juga ada lagi seperti ubi, singkong, itu yang murah-murah yang bisa kita dapat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian makanan yang mengandung lemak. Makanan yang mengandung lemak itu apa? Contohnya makanan seperti alpukat, kemudian keju, kemudian ada lagi ini yang sehari-hari kalian bisa lihat di toko-toko ini, ya. Susu juga termasuk adalah makanan yang mengandung lemak, ya. Kemudian kalau vitamin itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nah, itu adalah makanan yang bergizi. Nah, selain kita memperhatikan makanan itu harus mengandung nilai gizi tinggi, kita juga harus memperhatikan makanan tersebut tempatnya. Tempat makanan tersebut kita harus perhatikan juga. Misalnya, kalau kalian makan atau jajan di kantin, ya, kalian jajan di kantin, biasanya itu kalian sembarangan saja menggunakan tempatnya. Biasanya kalian menggunakan tempat ini. Ini apa ya? Nih, styrofoam ini, ya. Nah, ini biasanya kalian menggunakan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Kenapa? Karena ini terbuat dari berbagai macam bahan kimia. Kalau misalkan kalian membeli makanan yang panas sekali, dimasukkan ke sini, itu bahan kimianya akan bereaksi, ya, sehingga bahan kimianya akan kalian akan menyangkut dengan makanan yang kamu beli, sehingga termakan bersama makanan tersebut oleh kalian. Nah, jadi sebaiknya kalian tidak menggunakan ini, tetapi menggunakan tempat yang harusnya kalian bawa dari rumah, seperti ini, ya, seperti ini. Nih, kalau sekarang itu Tupperware, ya, seperti ini. Jadi promosi, ya, ini, ya. Nah, itu lebih aman kalau kalian membawa tempat dari rumah. Jadi selain nilai gizinya diperhatikan, juga tempat makanan juga harus diperhatikan. Nah, itu mengenai makanan. Kemudian mengenai minuman. Nah, minuman yang harus kalian minum itu yang seperti apa? Minuman itu ada berbagai macam, ya. Ada minuman yang berwarna, kemudian ada minuman yang bening. Yang mana yang harus kalian minum? Nah, yang harus kalian minum adalah yang bening ini. Ini akan lebih menyehatkan. Apalagi kalau minumannya kalian bawa dari rumah. Karena apa? Karena dari rumah biasanya itu direbus terlebih dahulu. Itu akan lebih menyehatkan buat organ tubuh, terutama untuk ginjal, ya. Itu akan lebih menyehatkan lagi. Nah, kalau ini bagaimana? Ini kurang sehat, ini kurang bagus. Karena apa? Di dalam minuman ini itu banyak mengandung
minum bawa dari rumah ya, contohnya ini ya, bawa tempat minum sendiri, bawa minuman sendiri dari rumah. Nah itu untuk minuman. Kemudian nutrisi yang dikonsumsi itu udah termasuk ke dalam makanan tadi ya. Dan perilaku kita sehari-hari. Nah perilaku yang sehat itu seperti apa? Perilaku yang sehat itu misalkan dengan cara kita berolahraga. Nah olahraga ya, olahraga ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan berjalan kaki ya. Berjalan kaki itu olahraga yang sangat mudah sekali, bisa kita lakukan misalkan selama 30 menit pulang beli aja di depan rumah. Nah itu contoh olahraga. Selain itu juga bisa dilakukan dengan cara bersepeda kalau punya sepeda, atau dengan senam ya. Senam juga itu bisa dilakukan dengan melihat YouTube misalnya, mengikuti yang ada di YouTube. Nah itu mengenai olahraga. Itulah mengenai pola hidup sehat. Nah sekarang kita bahas mengenai pola hidup bersih. Pola hidup bersih itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalkan rambut itu harus dicuci minimal 2 hari sekali ya, dengan menggunakan sampo. Jangan lupa loh gunakan sampo. Kemudian menggosok gigi sehari minimal 2 kali. Nih menggunakan apa ini? Odol ya. Jangan lupa juga menggunakan odol. Kemudian mandi juga minimal sehari 2 kali, harus menggunakan sabun ya. Nah itu. Kemudian selain itu juga baju ya, pakaian itu harus tentu saja dicuci ya, dijemur, kemudian disetrika. Juga jangan tidak disetrika ya, karena supaya kuman-kumannya hilang. Kemudian bagi anak sekolah ya, biasanya nih anak sekolah itu suka malas mengganti kaos kaki. Biasanya di kelas itu suka bau, satu kelas itu bau ya. Nah bau apa itu? Padahal itu bau kaos kaki biasanya itu anak laki-laki yang menggunakan kaos kaki cuma dalam 1 minggu ya. Nah itu tidak boleh. Alangkah baiknya menggunakan kaos kaki itu 2 hari 1 kali ya, jadi setiap 2 hari diganti itu minimal ya. Yang bagusnya sih diganti setiap hari, yaitu mengenai kaos kaki. Kemudian baju sekolah juga, baju sekolah itu minimal harus diganti 2 hari sekali ya. Bagi perempuan kerudung juga sama. Nah itu mengenai kebersihan diri. Kemudian ada lagi ya, ini kuku ya. Kuku itu harus selalu dipotong, karena kalau kukunya panjang itu pasti nanti ada kuku yang hitam-hitam itu ya, itu bisa menjadi tempat mikroorganisme menempel di kuku tersebut. Nah sekarang kita perhatikan mengenai kebersihan lingkungan ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu bisa benda mati dan makhluk hidup. Benda mati contohnya apa? Nah benda mati contohnya adalah ini meja, misalkan kursi, kemudian tembok ya. Nah supaya meja ini bersih harus bagaimana? Nah berarti kita menggunakan ini Kamoceng ya setiap hari, ini baik di rumah maupun di sekolah. Nah harus dibersihkan setiap hari, baik atasnya maupun kolong-kolongnya ya. Kolong-kolongnya juga itu harus dibersihkan, karena kolongnya itu biasanya menjadi sarang nyamuk, jadi semuanya harus bersih. Kemudian selain meja juga ada lantai ya. Lantai itu harus kita bersihkan ya, itu dengan menggunakan sapu. Nah kita harus menyapu setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah. Setelah disapu kemudian kita pel dengan menggunakan lapel supaya bersih dan wangi ya. Itulah mengenai kebersihan lingkungan. Nah banyak sekali anak-anak yang udah dari kantin itu makanannya dibawa ke kelas biasanya. Itu anak-anak yang nakal biasanya. Nah setelah mereka
itu biasanya sampah-sampahnya itu ada yang dibuang ke yang tadi ini, sampah-sampah bekas makanan biasanya dibuang ke ini, ke kolong meja, ya. Itu betul atau salah? Boleh atau tidak? Tentunya nggak boleh kan? Nah, harusnya kemana ya? Harusnya ke mana ya? Harusnya dibuang ke tong sampah, ya. Buang ke tong sampah yang ada di kelas atau di, ya itu, buang sampahnya ke tong sampah yang ada di kelas kalian. Nah, itu baru betul. Oke, itu mengenai kebersihan, ya, mengenai pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Nah, jadi apa dong tujuan kita itu melaksanakan pola hidup sehat dan bersih itu? Tujuannya yaitu supaya kita terhindar dari berbagai macam mikroorganisme. Oh ya, belum dijelaskan ya. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil sekali yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ini walaupun ibu tidak telanjang loh ya, matanya ini pakai kacamata, tapi tetap ibu juga tidak bisa melihat mikroorganisme tersebut secara langsung, tetapi harus menggunakan mikroskop. Maka dari itu kita tidak menyadari kalau di sekitar kita itu banyak sekali mikroorganisme. Mikroorganisme itu contohnya apa? Misalnya virus, bakteri, dan juga jamur. Ya, semuanya itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil sekali dan ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi tujuan kita untuk melaksanakan pola hidup sehat dan bersih adalah supaya kita terhindar dari berbagai macam mikroorganisme yang merugikan sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, ngomong-ngomong berbagai macam penyakit, ya, sekarang kita sedang dilanda ya wabah penyakit yaitu yang bernama COVID-19 yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu virus corona. Nah, penyakit COVID-19 ini sangat berbahaya sekali karena dapat menyebabkan kematian orang-orang di seluruh negara yang ada di dunia. Di Indonesia itu sendiri tingkat kematian sampai tanggal 8 Juli 2020 adalah sekitar 3.359 orang. Cukup banyak ya. Nah, bagaimana gejalanya? Gejala orang yang sudah terkena virus corona ini, yang pertama adalah flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Nah, untuk penderita dengan gejala yang sudah berat, itu demamnya itu akan tinggi, ya, yang akan tinggi. Kemudian batuknya juga akan berdarah dan bahkan juga akan berdarah, yang disertai dengan sesak napas dan juga nyeri dada. Itu gejala dari orang yang terkena COVID-19. Penyebab orang dapat terkena virus corona bagaimana ya? Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan udara penderita COVID-19 yang keluar saat batuk maupun pilek. Jadi itu tidak sengaja ya. Kemudian tidak sengaja juga dapat terkena itu. Kemudian yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan dulu yang terkena cipratan udara penderita COVID-19. Jadi supaya kita terhindar dari virus corona ini, maka kita harus senantiasa mencuci tangan. Tentunya dengan memakai sabun ya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Jadi kita sebisa mungkin jangan mendekati penderita COVID-19 ini ya, karena sangat berbahaya sekali. Nah, yang terakhir adalah pencegahan virus corona. Supaya kita tidak terkena virus corona ini, maka kita harus mencegahnya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah menjaga jarak dengan orang lain. Ketika kita berada di tempat umum, jarak yang harus kita lakukan adalah minimal 1 meter. Itu minimal ya, minimal harus 1 meter. Jika orang itu berada di sebelah
ya, itu jarak minimal. Kemudian yang kedua menggunakan masker. Nah, masker udah tahu semua ya, sekarang itu masker udah banyak macamnya. Contohnya ini masker, ini harus selalu kalian pakai ketika kalian berada di tempat umum. Misalkan mulai dari masker yang biasa-biasa saja seperti ini sampai berbagai macam masker, itu sekarang udah ada macam-macam ya. Nah, seperti ini juga sekarang udah lucu-lucu maskernya. Kemudian ini juga, jadi terserah kalian ya. Yang penting kalian pakai masker sesuka kalian, yang kalian suka, supaya kamu bisa terus memakai masker tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rutin mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada aturannya. Ada 6 langkah, ada 6 cara, 6 langkah mencuci tangan yang baik ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube juga mengenai cara 6 langkah mencuci tangan yang baik. Yang keempat yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, karena virus corona itu masuknya lewat mata, hidung, dan juga mulut. Jadi senantiasa kalau kalian itu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya, sebelum menyentuh mata, mulut, dan hidung. Kemudian yang kelima adalah tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi. Tadi udah disebutkan ya, tadi udah dijelaskan oleh Ibu mengenai makanan yang bergizi itu seperti apa. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup maksudnya di sini kalian harus tidur ya. Kalian harus tidur itu minimal jam 9 malam. Jadi nggak boleh begadang ya. Jadi begadang, jangan begadang kalau tiada artinya gitu ya. Kemudian berolahraga juga ya. Tadi udah dijelaskan, berolahraga itu bisa berbagai macam ya. Mulai dari yang murah sampai yang mahal juga bisa ya itu berolahraga. Nah, selanjutnya adalah hindari kontak dengan penderita COVID-19. Itu udah pasti ya, jangan penderita COVID-19 itu jangan didekati karena itu akan menular ya. Yang ketujuh adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jadi ketika kalian bersin ya, harus menutup hidung dan mulut. Kemudian tisunya kalian buang ke tempat sampah. Jangan disimpan lagi. Tisunya harus segera dibuang ke tempat sampah. Dan yang terakhir adalah pencegahan COVID-19 itu yaitu dengan menjaga kebersihan benda yang sering